Shalom, salam damai sejahtera bagi jemaat Kristus Yesus yang dikasihi dan diberkati. Jumpa kembali di ibadah online pada saat hari ini untuk kita bersama-sama kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari satukan hati kita semuanya dan naikkan korban syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang patut dipermuliakan, disembah dalam segala perkara. Mari jemaat Tuhan kita bersekutu bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah pada saat hari ini. Bapa surga yang maha baik, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Saat hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Kami tahu dan kami sadari ada banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi kami percaya di dalam hadirat Allah Tuhan akan melengkapi segala sesuatu. Tuhan akan tetap memuaskan dahaga kami, kerinduan kami di dalam Engkau ya Bapa. Urapi kami Tuhan, jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali, dan bawalah kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah berlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah berlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Tuhan Yesus, hanya dekat Allahku rasa tenang hati kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Kaulah perlindunganku, kaulah Mari jemaat Tuhan bersekutu dengan Allah kita. Mari dekatkan hati kita, dekatkan jiwa kita, dekatkan roh kita. Amin, 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 amin. Bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Rasakan keindahan. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya indah bersamamu, Yesus. Shanaya naya shanaya naya shanaya shanaya na shanamu da shanamu shanaya naraya 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 shanaya naraya 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 naraya. Shanaya naraya Mari dekat dengan Tuhan. Yang jauh di sana, ayo mendekat. Ayo mendekat, saudaraku. Oh, haleluya. Haleluya,
rangkul kami Roh Kudus. Rangkul kami Roh Kudus. Oh, yang jauh di sana rangkul kami Roh Kudus. Yang jauh di sana rangkul kami. Jangan biarkan kami terhilang Tuhan Yesus. Jangan kami terhilang Yesus. Oh, Raya yang jauh di sana jangkau Roh Kudus. Yes, Amraya yang di sana Tuhan, jangkau Tuhan, jangkau. Ayo dekat, ayo dekat. Dia merindukanmu, Yesus merindukanmu. Jangan jauh, jangan jauh darinya, jangan jauh darinya, jangan jauh darinya. Oh ya rangkul Tuhan, rangkul Tuhan, rangkul Tuhan, peluklah. Kasih sayangmu menghangatkan hati dan jiwa kami. Oh ya Maya, oh ya Yesus, Yesus, Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan mendekatkan diri kami kepada pribadi-Mu. Oh Yesus, jangan biarkan anak-anak-Mu jauh Tuhan. Jika ada yang tidak mampu mendekat Tuhan, rangkullah dia. Oh Yesus, ada orang-orang yang sulit untuk masuk dalam hadirat Allah. Oh Yesus, Roh Kudus jamah, 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 Roh Kudus jamah. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, jangkau, 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 jangkau anak. Jangan biarkan kami jauh Tuhan. Dekat-dekat denganmu saja Tuhan. Dekat-dekat denganmu saja Tuhan. Dekat-dekat denganmu saja Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Jangan biarkan kami jauh. Biar kami selalu dekat denganmu saja Tuhan. Oh ya oh kukurus sikarya sikira. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gandeng kami Tuhan, dekap kami Tuhan. Terima kasih kami selalu bersekutu denganmu Tuhan. Karena Kau Allah yang sangat baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Allah, saudaraku semuanya. Sangat indah sekali dekat dengan Tuhan. Betul? Amin. Jangan jauh-jauh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus merindukanmu. Dia tidak ingin jauh daripadamu.
dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, dekatlah dengan Tuhan. Seberapapun besar usaha kita, ayo kita usahakan dekatlah dengan Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, karena apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar, Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita pujian-pujian ini dengan sukacita, karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah.
baik saudaraku, dan sangat baik. Dan dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita semuanya. Jangan ragu, jangan bimbang, tetaplah percaya dan beriman. Dan tetaplah jaga kedekatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita semuanya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kita. Dan jika sikap hidup kita, sikap hati kita berubah, maka percayalah hidup kita pun akan berubah. Karena firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bicaraku dengan air sungai-Mu. Jemaat Tuhan, kita mempunyai sikap hati yang haus akan firman Allah. Barang siapa yang haus, dia akan dihapuskan segala kehausannya. Dia akan merasakan kelegaan oleh karena firman Allah yang akan dipenuhkan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa surga yang maha baik, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada kami jemaat-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini akan menolong kehidupan kami semuanya, mengubahkan sikap hati dan menegakkan kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Sehingga kehidupan kami semua menjadi umat-Mu yang selalu mempunyai sikap hidup yang berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tegak berdiri karena firman Allah menopang kehidupan kami, karena Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini agar apa yang disampaikan ialah pesan dari Tuhan Yesus sendiri untuk kami jemaat-Mu. Dan penuhkan kami semuanya dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu yang indah ini di dalam kehidupan kami semuanya. Urapi kami semuanya untuk mengerti segala firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih ya Bapa surga yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah memperteguh kepercayaan kepada Allah atau mempertetapkan hati kepada Tuhan. Diharapkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan nanti setelah didengar oleh semua pendengarnya akan menjadi suatu kekuatan yang baru untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang sekarang ini banyak menekan kehidupan kita umat manusia, khususnya dengan adanya pandemi corona yang berkepanjangan hingga saat ini. Kita bisa tetap mengalami kemenangan, kekuatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pembacaan pertama akan saya ajak Anda untuk membuka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29. 1 Samuel pasal 29 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi konteks dari ayat ini adalah kejadian di mana bangsa Amalek yang bermusuhan dengan bangsa Israel, mereka sedang melakukan penyerangan dan perampokan terhadap beberapa kota di Israel. Dan salah satu kota yang di bumi hanguskan oleh bangsa Amalek ini adalah kota Siklag. Saudara-saudara sekalian, kota Siklag dibakar habis dan penduduknya dibawa dengan tertawan. Segala kekayaannya, perbendaharaan, logistik, makanan, minuman
dirampas dan dibawa pergi oleh rombongan atau gerombolan bangsa Amalek ini. Saudara-saudara sekalian, dan kepedihan sangat menekan rakyat pada waktu itu. Rakyat mereka berpaling kepada Daud dan menganggap Daud bertanggung jawab atas kejadian ini. Menganggap bahwa Daudlah yang harus mengatasi permasalahan ini. Ketika itu perlu kita catat, sebenarnya Daud belum menjadi raja Israel, melainkan Saul yang menjadi raja Israel. Tetapi Saul pada waktu itu integritasnya sudah merosot sekali, karena dia tidak taat kepada Tuhan dan pemerintahannya hanya didasari dengan kekuatan manusia saja. Daud telah banyak mengecewakan hati Allah, bahkan pada akhirnya dia pergi kepada dukun perewangan di desa Endor untuk meminta petunjuk. Jadi secara rohani dia sudah tidak memperoleh legitimasi lagi, baik dari Allah maupun dari manusia, yaitu rakyat Israel. Bisa dikatakan dia telah lumpuh di dalam pemerintahannya. Jadi rakyat lebih berpaling kepada Daud. Daud ketika itu justru menjadi seperti orang buangan, menjadi seperti orang yang teraniaya, karena Raja Saul selalu berusaha membunuh dia karena kecemburuannya. Saudara-saudara, Daud pun pergi ke daerah yang telah dibumi hanguskan itu, dan rakyat menjerit, menangis, dan mereka saking pedihnya hatinya, mereka bahkan sampai mengancam Daud mau dilempari dengan batu. Mereka kehilangan bukan saja harta benda, tetapi istri mereka, anak-anak mereka, kambing domba mereka dirampas oleh musuh. Melihat tangisan rakyat dan bahkan ancaman yang begitu pahit yang mereka lontarkan kepada Daud, maka Daud dia menjadi sangat terjepit. Tetapi kita baca tadi bahwa dalam keadaan yang terjepit, maka Daud mempertetapkan hatinya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, dalam terjemahan yang saya baca ini, yaitu terjemahan baru, ditulis sebagai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi saya selalu ingat pada terjemahan lama yang menyatakan bahwa Daud mempertetapkan hatinya kepada Tuhan. Tapi kedua-duanya itu sebenarnya sama saja. Hanya terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, saudara-saudara, ketika Daud terjepit
Satu hal yang dilakukannya adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, mempertetapkan hatinya kepada Allah. Apa sebenarnya makna daripada ungkapan ini? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan atau mempertetapkan hati kepada Allah. Dan inilah yang nanti akan menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit, di mana kita akan mengalami keadaan yang terjepit. Yang dilakukan Daud dalam menguatkan kepercayaannya kepada Allah itu ialah dia memanggil Imam Abiatar. Imam Abiatar itu adalah imam yang memimpin keagamaan pada waktu itu. Memang kemah suci ketika itu tidak terawat. Bahkan imam-imam yang melayani di kemah suci pun juga ditelantarkan oleh Raja Saul. Tetapi Daud, dia tahu menghargai hamba Allah, yaitu Imam Abiatar. Maka kepada Imam Abiatar, Daud mengatakan, bawalah baju efod itu kepada. Baju efod itu adalah baju kebesaran imam. Jadi kalau imam mau menghadap kepada Allah, dia mengenakan baju efod. Saudara-saudara, dan kemudian Daud mengenakannya, serta dia mulai bertanya kepada Tuhan, ya Allah, bolehkah aku mengejar gerombolan yang telah merampas dan hanguskan kota Siklak itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tangan? Maka Allah pun menjawab, kejarlah mereka, sebab sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, mendapat jawaban doa seperti itu, Daud imannya menjadi teguh, kepercayaannya menjadi kuat, hatinya menjadi kuat, dan kemudian melakukan pengejaran. Kalau kita baca lebih jauh, sebenarnya tentara Daud tidak terlalu banyak, hanya sekitar 600 orang saja. Tetapi dengan bekal tentara yang terlatih ini, walaupun mereka sebenarnya bukan berasal dari pendidikan tentara yang resmi di kerajaan, mereka sesungguhnya hanyalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun mereka dihargai oleh Daud, dibina oleh Daud, dan mereka menjadi pengikut-pengikutnya Daud. Mereka adalah para simpatisan. Saudara-saudara, dengan bekal kepercayaan kepada Allah, maka Daud mengejar musuh dan kemudian memukul kalah musuh itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian kemenangan pun didapat, dan juga barang-barang rampasan diperoleh kembali, dan anak-anak yang dirampas ditawan, dibebaskan. Istri-istri yang ditawan juga dibebaskan. Di antara para wanita itu terdapat Ahinoam dan Abigail. Mereka adalah kedua istri daripada Daud.
Ahinoam itu berasal dari Saul dan Abigail itu berasal dari Nabal. Saudara-saudara, jadi demikianlah Daud mengalami kemenangan, sekaligus rakyat jugalah yang mengalami kemenangan. Mereka bersukacita karena mendapatkan kembali keluarganya, mendapatkan kembali harta kekayaannya, mendapatkan kembali makanan mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi itulah yang kita pelajari dari pembacaan ayat ini. Kita dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, yang paling baik untuk kita lakukan adalah memperteguh kepercayaan kita kepada Allah, atau mempertetapkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana itu? Penjelasannya adalah seperti yang dilakukan Daud tadi. Dia memanggil imam, dia memakai baju efod, dia bertanya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, imam ini adalah pelayan Tuhan. Imam ini adalah hamba Allah yang telah dilantik. Kemudian baju efod itu adalah baju kekudusan. Baju di dalam Alkitab melambangkan kebenaran. Baju efod adalah kebenaran di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi kita pun juga demikian. Kita dalam mempertetapkan hati kepada Allah, yang kita andalkan adalah kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang harus kita lakukan. Firman Allah adalah pegangan hidup kita. Tidak ada yang lain. Dan kemudian bertanya kepada Tuhan, itulah doa. Daud bagus sekali, menjadi teladan yang bagus bagi kita. Dia bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menyerahkan musuh-musuh itu ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab. Dan jawaban itulah yang kemudian dilakukan. Kita pun juga demikian, saudara-saudara. Sebelum kita mengambil langkah-langkah tertentu di dalam hidup kita, perlu sekali kita bertanya kepada Tuhan di dalam doa, apakah Tuhan mengizinkan, apakah tidak, atau apakah yang hendak kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Saudara-saudara yang kekasih, apa buahnya apabila kita melakukan hal itu? Tidak lain adalah keberhasilan, kemenangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita mau mengambil pembacaan Alkitab yang kedua, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius. Pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara semuanya, jadi pada suatu ketika Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia melayani di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, Dia dikenal sebagai guru. Dia dikenal sebagai pemimpin. Dia dikenal sebagai panutan. Saudara-saudara, rakyat pada waktu itu telah melihat bagaimana Yesus dengan berbagai macam mujizat di dalam pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel. Orang yang mati dihidupkan kembali, orang yang sakit disembuhkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang lemah dikuatkan. Saudara-saudara, orang yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dalam suatu pelayanannya di suatu hari, orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya karena mereka ingin mendengar pengajarannya, juga ingin mengalami mujizatnya. Saudara-saudara, datanglah seorang yang mengatakan, "Pergilah ke rumahku, karena anakku perempuan telah mati. Tapi saya percaya apabila engkau datang dan meletakkan tanganmu kepadanya, dia pasti akan hidup kembali." Ini adalah seorang pemimpin sebuah rumah ibadat. Tuhan Yesus pun menyanggupi, "Saya akan pergi ke sana." Di tengah-tengah kerumunan orang dalam perjalanan itu yang berdesak-desakan, tiba-tiba ada kejadian. Ada seorang ibu atau seorang wanita yang merangkak di sela-sela orang banyak. Kemudian dia memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus. Sebab dia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Asal saja aku menjabah ujung jubahnya, niscaya aku menjadi sembuh." Penderitaan sakit yang dialaminya adalah mengalami pendarahan, bahkan sudah selama 12 tahun. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun berkata, "Siapakah yang telah menjamah jubah?" Murid-muridnya, mereka memberi penjelasan, "Bukankah kita ini banyak orang berdesak-desakan? Bagaimana engkau bisa mengatakan siapa yang menjamah jubah?" Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada kekuatan yang telah mengalir keluar dari dalam dirinya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu, "Siapa yang telah menjamah jubahku?" maka wanita ini pun ketakutan.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, jangan takut. Sesungguhnya imanmu telah menyelamatkan engkau." Wanita ini mengalami kesembuhan. Pendarahan yang dialaminya berhenti sama sekali. Ia menjadi sembuh dan segar bugar kembali. Saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang jubah. Tadi kita dalam peristiwa Daud dan Siklag yang terbakar habis. Di sana kita temukan tentang baju efod. Dan di sini dalam peristiwa wanita yang mengalami kesembuhan dari pendarahan 12 tahun ini, maka kita temukan juga jubah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, jadi ini juga merupakan suatu pelajaran yang bagus bagi kita. Apabila kita di dalam penderitaan, apakah penderitaan batin, penderitaan moral, ataukah penderitaan fisik, penderitaan finansial, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan adalah seperti perempuan ini. Kita harus merangkak mendekati Tuhan Yesus dan menyamah ujung jubahnya. Niscaya kita akan mengalami kesembuhan. Niscaya kita akan mengalami pemulihan dari penderitaan batin, penderitaan fisik yang kita alami. Saudara-saudara, percayalah, karena kuasa Tuhan tetap selama-lamanya. Mungkin ada yang berpikir, bukankah itu zaman dahulu? Kalau sekarang bagaimana? Saudara-saudara, dalam pelayanan yang saya alami, saya juga pernah menjumpai mujizat seperti ini yang terjadi kira-kira pada tahun 1990-an. Jadi kira-kira pada tahun 1990 begitu saya, atau 92 atau 93. Saudara-saudara, ketika itu saya masih tinggal di Kalisantri bersama dengan keluarga, dan gerejanya masih di tengah sawah berupa gereja dari bambu atau gedek. Adalah seorang ibu di desa Kalisantri yang datang kepada kami dan mengatakan bahwa dia itu mengalami sakit pendarahan sudah bertahun-tahun. Suaminya mengusir dia karena suaminya sudah merasa jijik dengan dia. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Setelah berdoa bersama, saya berdoa dan menumpangkan tangan kepadanya, maka Tuhan menyembuhkan dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, wanita ini kemudian sembuh sama sekali. Bahkan kemudian dia masuk gereja, dibaptis, dan setia beribadah. Dia malah mengajak keponakannya, mantunya, cucunya juga untuk pergi ke gereja. Jadi ini satu bukti bahwa kuasa Tuhan itu adalah tetap tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara dan saya bisa mengalami penderitaan baik fisik maupun batin, tetapi kita juga bisa mengalami kesembuhan baik fisik maupun batin dengan cara menjamah
ujung jubahnya Tuhan, yaitu mempertetapkan hati kepada Allah atau memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apabila kita dekat kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Apabila kita hidup dekat dengan Allah, maka kita akan mengalami keadaan yang diberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari saudara dan saya jangan lupa kita memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan atau mempertetapkan hati kita kepada Allah. Di sana ada pertolongan. Di situ ada mujizat yang terjadi. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, asal kita percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaranya semuanya. Puji Tuhan, salam damai sejahtera. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku.
Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena tanganmu selalu terbuka untuk menolong, untuk menerima, dan untuk menolong kami. Hatimu selalu terbuka untuk menyambut kami. Kami bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang sekarang kami alami bersama oleh karena mewabahnya virus corona. Apabila kami memperteguh kepercayaan kami kepada Tuhan, apabila kami mempertatapkan hati kami kepada Allah, maka kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya kami diluputkan dari penyakit itu. Tetapi kalau toh ada yang terinfeksi, kami pun akan disembuhkan oleh Allah. Tetapi seandainya Tuhan menyatakan usia kami telah berakhir, kami pun akan masuk ke dalam sorga. Semuanya ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang memiliki otoritas. Tetapi bagi orang yang memperteguh kepercayaan kepada Allah, niscaya mendapat pertolongan yang ajaib, sehingga tubuh kami sembuh dan sehat walafiat. Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah-tengah pandemi corona ini juga banyak kesulitan ekonomi yang kami alami. Tetapi Tuhan, Engkau tidak kekurangan cara untuk memberkati kami. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kami, sehingga segala kebutuhan di tengah-tengah kesulitan pekerjaan kami semua dicukupkan oleh Allah. Ya Tuhan, berkati semua pendengar dan dengarkanlah doanya serta kabulkanlah permintaannya. Akhirnya segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan adalah bagi Bapa di sorga saja, satu-satunya, sampai selama-lamanya, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat bagi saudara-saudara semuanya. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara semuanya hari ini, besok, sampai seterusnya, bahkan selama-lamanya, dari dunia sampai di sorga. Terimalah berkat di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.